Chapter 298. Operasi Pemusnahan Orden 5. Petik 2. Saya mencari kata-kata yang tepat untuk diucapkan kepada Chae Nayun. Dia tampak seperti tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ekspresi wajahnya sangat lucu dan membuatku ingin mengatakan sesuatu kepadanya, tetapi situasinya tidak tepat. Formless Tiger Pang, tigris terbang ke arahku. Tapi saya tidak perlu menghindarinya. Manipulasi realitas Jin Sahyuk menetralisir pukulan itu. Keluarlah. Jin Sahyuk bergumam. Aku mengangguk, mengambil Desert Eagle, dan mengeluarkan ramuan kelas atas dari sakuku. Itu harus mampu dengan cepat menyembuhkan luka Chae Nayun. Aku membuka botol itu, meletakkannya di tanah di samping Chae Nayun dan melihat sekeliling. Park Han-ho, yang telah terkena peluru beracun, mengerang kesakitan saat ia menyembuhkan dirinya sendiri. Tigris menatapku dengan mata merah. Petik 2. Kim Ha-jin. Saat itulah saya mendengar suara Yun Sengah. Dia dan Shin Jong-hak menatapku. Tetapi ketika saya mengalihkan pandangan saya kepada mereka, Tigris mulai mengoceh lagi, dan saya harus mengaktifkan bullet time. Meskipun waktu melambat, Tigris masih cepat. Saya mengejarnya dengan mata dan mengangkat pistol. Dalam senjata ini adalah peluru beracun basilis, yang terbuat dari lebih dari 100 kristal racun, ditingkatkan dengan sistem konsolidasi acak dan kendala dan amplifikasi. Jika saya entah bagaimana bisa mendapatkan pukulan yang bersih, bahkan Tigris tidak akan bisa menjaga wajah lurus lagi. Saya bertukar pandang dengan kedua rekan, dan kami bergerak secara sistematis. Pertama, Shin Jong-hak mengayunkan tombaknya di Park Han-ho. Yun Sengah memblokir Tigris, Jin Sahyuk melindungi Chae Nayun saat dia memadamkan api, dan aku mengarahkan pistol ke Tigris. Klik. Saya menghitung arah dan kecepatan peluru, lokasi dan pergerakan target, dan menarik pelatuk pada waktu yang paling benar. Pang! Terdengar suara pistol yang pendek dan polos. Peluru pertama kali melakukan perjalanan dalam garis lurus tetapi segera melengkung ke bawah, mengatur arahnya menuju tumit Tigris. Curve Shots sekarang semudah bernafas padaku. Tigris mencoba memblokir peluruku, tentu saja, tetapi Yun Sengah tidak membiarkannya. Pedang bunga putihnya terbelah menjadi banyak cabang yang berbeda seperti bunga yang mekar dan Tigris yang dibelenggu. Kuak. Akibatnya, peluru menghantam Tigris di bagian tumit. Tigris, sekarang tidak dapat menggerakkan bagian bawah tubuhnya, jatuh ke tanah. Wah! Saat itulah saya menonaktifkan batasan dan amplifikasi. Saya hanya menembakkan 2 peluru tetapi sebagian lengan kanan saya rusak. Jin Sahyuk, saya akan menyerahkan sisanya untuk Anda. Petik 2. Petik 2. Jin Sahyuk pertama-tama melirik ke arahku kemudian ke arah Chae Nayun di belakangku sebelum dengan ragu-ragu berjalan menuju Tigris dan Park Han-ho. Tiriring. Tiba-tiba, suara notifikasi yang tidak terduga terdengar. Itu datang dari jam tangan pintar saya. Lotus, kamu di mana? Kami bersama orang-orang Anda. Pesan itu dari Wick. Dengan pepel orangmu, dia mungkin bermaksud Chameleon Troupe. Tetaplah bersama mereka. Saya punya bisnis yang harus diurus sekarang. Saya akan segera pergi. Saya mengaktifkan booster call tepat setelah saya mengirim balasan. Saya menebus stigma yang kurang dari overclock. Jiting. Kekuatan sihir dari jam tangan pintar saya menembus langit-langit dan mencapai langit. Kurung siku buka. Ini Horner dari Gen Kelope. Saya menanggapi permintaan Master. Setelah saya selesai menghubungi Vessel, saya berbalik. Hati saya langsung tenggelam. Sosok yang dikenalnya berdiri di depan saya. Hei! Suara jernih dan bernada tinggi yang saya dengar berkali-kali selama hari-hari Kyuup saya. Untuk sesaat, aku merasa seperti menjadi murid di Kyuup lagi. Apa yang sedang terjadi? Tanya Chae Nayun, jelas bingung. Aku menatap Chae Nayun dalam diam. Petik 2. Apa? Kamu ekstra 7. Tanya Chae Nayun lagi. Aku mengangguk. Petik 2. Aku tidak percaya ini. Anda bahkan berbohong kepada saya tentang usia Anda. Anda benar-benar sesuatu. Petik 2. Chae Nayun mengusap rambutnya. Dia sudah menangis. Di matanya ada banyak sekali emosi termasuk rasa malu dan kesedihan. Petik 2. Chae Nayun tidak mengatakan apa-apa lagi. Dari ekspresinya yang bingung, aku tahu dia memikirkan semua yang terjadi di antara kita di masa lalu. Jadi saya berbicara dulu. Apakah kamu baik-baik saja? Wajah Chae Nayun berkerut. Saya segera menyesal mengajukan pertanyaan itu. Seharusnya aku tutup mulut saja jika tidak ada yang bisa kukatakan. Saya selalu merasa sulit untuk tetap tenang di depannya. Petik 2. Apakah aku baik-baik saja? Chae Nayun mendekat dan menatapku. Apa yang kamu pikirkan? Dia mencengkeram pundak saya dengan cara yang sama seperti dia memegang keras saya. Petik 2. Bagaimana mungkin aku baik-baik saja? Mengatakan demikian, Chae Nayun menyandarkan kepalanya di dadaku. Itu sedikit berat dan sangat menyakitkan. Bagaimana aku bisa? Dia bergumam. Ratusan kata diringkas menjadi satu kalimat. Saya tidak perlu mendengar hal lain. Kami berdiri diam. Kami tahu ini bukan waktu atau tempat yang tepat, jadi kami hanya saling memandang dalam diam dan dapatkan kamar. Mendapatkan kamar. Tidak, tunggu, itu tidak benar.
Kepalaku mendingin seolah tiba-tiba didorong ke dalam ember es. Chae Nayun dan aku menoleh ke tempat suara itu berasal. Jin Sahyuk, Yun Sengah, dan Shin Jonghak, yang telah menangani situasi ini, menatap kami. Istana Orden. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Sementara itu, Kim Suho, yang telah memasuki istana sebelum orang lain, dikurung di penghalang Doloren. Itu adalah gedung konser Doloren, penghalang yang sama yang pernah menjebak Black Lotus. Aku memperbaikinya dengan sempurna setelah pelarian terakhir. Petik 2. Tidak masalah jika aku menang. Kim Suho memelototi Doloren dan mencengkeram Misteltein. Namun Doloren hanya tersenyum. Anda tidak dapat melarikan diri dari sini bahkan jika Anda menang. Tapi Anda tidak akan menang. Petik 2. Kita lihat saja nanti. Saat itulah zombie bangkit dari tanah di sekitar gedung konser. Ses. Zombie memancarkan udara dingin. Tetapi tidak butuh waktu lama bagi Kim Suho untuk menyadari bahwa mereka hanyalah kedok untuk menyembunyikan sesuatu yang lebih berbahaya. Sensasinya yang memuncak dengan cepat menemukan sesuatu yang tersembunyi di antara kerumunan. Monster humanoid yang tak terlihat. Kombinasi mutan hantu dan manusia. Itu adalah Expil, salah satu dari 4 Jenderal Orden. Tidakkah menurutmu ada terlalu banyak di antara kamu? Hampir 1 melawan 300. Tampaknya sedikit ekstrim. Petik 2. Sambil tersenyum, Kim Suho mengangkat kekuatan sihirnya. Kekuatan sihir Sword Sein mulai bersinar biru saat itu meliputi pemiliknya. Jadi bagaimana kalau itu ekstrim? Ini moto saya untuk selalu mencoba yang terbaik. Petik 2. Kim Suho mengangguk. Sebenarnya, itu tidak masalah. Saya juga tidak sendirian. Petik 2. Apa? Saat Doloren mengerutkan kening, Kim Suho mengeluarkan tiket pemanggilan yang diperolehnya dari Tower of Wish. Tiket ini memungkinkannya untuk memanggil salah satu NPC menara sebagai sekutunya. Begitu Kim Suho menyuntikkan kekuatan sihirnya, tiket panggilan berubah menjadi abu. Tunggu, itu curang. NPC Kim Suho ingin memanggil menggunakan tiket pemanggilan ini adalah penyihir yang pernah menjabat sebagai sekretaris Raja Iblis. Sebagai seseorang yang unggul dalam sihir dan mantra, dia akan menjadi lawan yang sempurna untuk Doloren. Tezes. Tiket pemanggilan memancarkan kekuatan sihir yang kuat yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu untuk menyerukan keberadaan tertentu di dalam menara. Keberadaan menjawab panggilan dengan segera, dan muncul di bumi. Koa. Kim Suho mengalihkan pandangannya ke NPC yang muncul di dalam pusaran kekuatan sihir. Kulit pucat, rambut hitam. Dia mengeluarkan getaran berbahaya dan tidak menyenangkan. Petik 2. Sudah lama. Dia menatap Kim Suho dan tersenyum. Kim Suho mengangguk dan berkata, saya bisa melewatkan penjelasan, kan? Penyihir itu melihat ke sekeliling tempat dia dipanggil. Dia berada di dalam penghalang yang aneh. Setelah memahami situasinya, penyihir mengalihkan pandangannya ke monster humanoid yang adalah pemilik penghalang ini. Doloren tersentak dan penyihir itu tersenyum nakal. Iya nih, yakinlah, itu spesialisasi saya untuk mendidik orang-orang seperti dia. Petik 2. Energi iblis jahat mulai berkumpul di sekitar tangan penyihir. Di luar istana di ladang. Petik 2. Aku pikir kita sudah selesai. Pertempuran Yoshi-hyuk dan Yo Jin-wong akan segera berakhir. Monster peringkat master, termasuk rubah berekor 9, Croxus, dan Ogre Troll, sudah dikalahkan oleh kedua Yos. Tidak hanya mereka lebih lemah dari Yoshi-hyuk dan Yo Jin-wong, tetapi mereka juga jauh lebih tidak berpengalaman daripada 2 pahlawan yang telah hidup melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Haruskah kita menuju ruang tahta sekarang? Yo Jin-wong mengangguk pada pertanyaan Yoshi-hyuk. Mereka tahu Orden bukanlah sasaran empuk bagi Heinkes dan Chae Jochul. Dia bahkan lebih kuat dari Jormungandr, yang sudah lama dianggap sebagai monster terkuat dalam sejarah. Tapi kapan kita akan melewati itu? Krek, krek, Yo Jin-wong bergumam saat dia melonggarkan sendi lehernya. Ribuan monster mengisi ladang di depan mereka. Mungkin bom akan jatuh dari langit. Yoshi-hyuk bergumam. Mungkin, Tuhan mendengar keinginannya. Tiba-tiba, sebuah portal muncul di atas. Elips raksasa menutupi setengah area seluruh langit. Yoshi-hyuk tahu apa itu. Dia pernah melihatnya di koran. Namanya adalah, Cruiser Pertempuran Genkelope. Seperti yang dia duga, dari portal datanglah sebuah kapal penjelajah perang yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya, disertai dengan deru mesin dan teriakan dari orang-orang di dalamnya. Sepertinya, mereka akan membantu kita. Battle Cruiser segera menanggapi kata-kata Yoshi-hyuk. Koa. Pengeboman berlanjut ketika ratusan pesawat tempur berangkat dari geladak. Ribuan prajurit Genkelope turun dari kapal. Yoshi-hyuk memperhatikan mereka dan tertawa kecil. Mari kita menuju ke ruang tahta. Petik 2. Yo Jin-wong mengangguk dalam diam. Kedua pria itu segera berubah menjadi angin yang bergegas menuju ruang tahta. Ruang tahta Orden. Petik 2. Manusia bisa sangat berbeda, pikir Orden ketika dia bertarung melawan 2 manusia. Satu manusia datang ke Orden dengan seluruh kekuatannya sementara yang lain menyembunyikannya sebanyak mungkin. Pria berjubah itu mencurahkan jiwanya ke setiap ayunan pedangnya, tetapi pria berseragam seni bela diri itu tidak melakukannya.
Yang pertama dengan bangga menunjukkan keyakinannya tetapi yang terakhir beroperasi hanya pada logika. Kualitas kontras dari dua manusia membuat Orden kagum. Orden ingin mendefinisikan sifat manusia. Beberapa manusia setia, beberapa tidak setia. Beberapa orang menderita atas apa yang benar ketika yang lain membabi buta mengejar uang dan ketenaran. Monster humanoid berbeda dari manusia dalam hal itu. Monster selalu bertindak sesuai dengan insting mereka. Gen sangat penting bagi monster humanoid, karena mereka menentukan segalanya tentang mereka. Sebagai contoh, monster humanoid yang dibuat dari DNA ular berbisa dan kadal sangat cerdas tetapi cenderung mengkhianati dengan mudah ketika keselamatan mereka dipertaruhkan, dan monster humanoid yang dibuat dari DNA Mountain Tyrant secara fisik kuat tetapi selalu keras dan menindas. Jelas bahwa monster tidak pernah bisa menjadi manusia. Tapi Orden tidak mau menyerah. Dia ingin membuktikan bahwa monster humanoid dan manusia tidak berbeda satu sama lain. Namun, bagaimana kita bisa begitu berbeda? Orden diliputi kesedihan mendalam. Pada saat yang sama, dia ingat ketika dia pertama kali menyadari kecerdasannya sendiri, ketika dia tidak bisa dipahami oleh manusia dan monster, ketika dia menderita sendirian dalam kesendirian tanpa akhir, mengutuk keberadaannya sendiri. Petik 1. Monster tidak bisa menjadi manusia, dan manusia bukan monster. Petik 1. Sayangnya, proposisi yang tragis itu. Dalam kesedihan dan kesombongan yang besar, Orden memancarkan kekuatan sihirnya. Itu adalah kekuatan sihir pertama yang mendapatkan atribut, kekacauan, yang disadari Orden di tengah-tengah refleksi dirinya. Koa. Persis saat kekacauan Orden akan meledak. Krur. Titik. 8 serigala melompat ke Orden dan menggigit anggota tubuhnya. Arus listrik merah menyelimuti pinggangnya. Serangan itu datang dari seseorang selain Chai Jochul dan Heinkes. Tapi Orden tidak terpengaruh oleh itu semua. Dia dengan acuh mendorong serigala ke samping, menghancurkan listrik, lalu mengumpulkan kekuatan sihir di tangannya untuk meledakkan segalanya. Cua. Namun, kali ini, pedang yang diperkuat emas Ki mendekati Orden. Itu menghancurkan segalanya dalam perjalanannya saat ia bergerak maju. Ketika akhirnya mencapai kekuatan sihir Orden, itu memotong kekacauan yang abnormal menjadi 2. Petik 2. Kematian, kekacauan, tidak diragukan lagi jelas. Orden tidak pernah begitu terkejut sebelumnya. Dia berbalik ke tempat pedang Ki yang kuat itu berasal. Di sana, di pintu masuk ruang tahta berdiri seorang pria diliputi energi emas. Itu dari Kim Suho. Setelah mengalahkan 2 dari 4 Elite Soldiers Orden, mewarnai, dan expel, Kim Suho dan penyihir akhirnya tiba di ruang singgasana. Namun, Kim Suho bukan satu-satunya manusia yang datang untuk melihat Orden. Kuek. Sebuah panah ajaib terbang dari suatu tempat dan menusuk bahu Orden. Panah itu milik Divine Archer. Tidak hanya satu, ribuan anak panah yang membawa kekuatan sihir paling murni jatuh dari langit. Bahkan Orden tidak bisa tetap acuh tak acuh terhadap serangan sebesar ini. Petik 2 tanda seru petik 2. Bagaimanapun, Orden mengusir mereka semua dengan satu tangisan. Namun, pada saat yang sama, seruan lain terdengar. Orden. Raungan mengguncang istana. Orden perlahan mengangkat kepalanya. Seorang pria raksasa turun dari langit-langit. Aku, Chok Jungyong, telah datang. Dengan teriakan mementingkan diri sendiri, Chok Jungyong mengayunkan tinjunya ke Orden. KOOONG. Tinju Chok Jungyong mencapai dahi Orden. Itu adalah hit langsung. Gelombang kejut besar menyebar dari sudut kontak dan Chok Jungyong tertawa. Uhahaha, dia jauh lebih lemah dari yang saya kira. Petik 2. Orden meraih lengan Chok Jungyong yang masih mencengkeram wajah Orden. Dia kemudian membalik dan menabrak Chok Jungyong ke tanah dalam satu gerakan cepat, seolah-olah dia sedang memutar bola bowling. KWAANG. Wah. Chok Jungyong bahkan tidak diberi waktu untuk bereaksi. Hasilnya adalah pemogokan. Chok Jungyong, yang turun dari langit-langit, terlempar keluar dari kamar beberapa saat setelah dia masuk. Petik 2. Orden bangkit dari tahta dan melihat sekeliling. Baru saat itulah dia mengenali para pahlawan. Ailen, Yi Yongha, Kim Yongjin, Shin Jonghak, Chae Nayun, Yun Sengah. Dia tidak memperhatikan salah satu dari mereka sebelumnya karena dia terlalu asyik dalam pertarungannya. Lusinan pahlawan yang telah menyusup ke istananya sekarang berkumpul di depannya.